Ustaz Soyono. Ya, alhamdulillah yang ini sudah ada di tengah kita. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ustaz Saleh Mahmud atau biasa kita sapa dengan Ustaz Sobet beserta istri, Masya Allah yang cantik sekali. Baru sekarang kita melihat Ustaz Sobet dan istri dalam dunia nyata ya, biasanya mungkin di sosial media. Masya Allah begitu ramah, dan tentunya kami ucapkan terima kasih atas kedatangannya hari ini. Mudah-mudahan Assalamualaikum Ustaz Al-Mukarram Ustaz Saleh Mahmud atau yang biasa kita panggil Ustaz Saleh beserta istri yaitu Ibu April Jasmine. Insyaallah. Silakan kami persilakan kepada Ustaz Somit beserta istri untuk duduk di hadapan kami semuanya. Kepada para panitia, fotografer mungkin setelah mengambil dokumentasi untuk segera kembali. Mari Bapak Ibu bisa kembali duduk dengan baik dan tenang. Ya, mungkin untuk diawali sesi foto bersama. Sesi foto bersama terlebih dahulu. Oh, nanti. Oh iya. Sama. Tidak. Ya. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan kepada Ustaz Sobek beserta istri yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Masya Allah, saya kayak takjub sekali ya. Iya. Ternyata kalau saya lihat Ibu April ini ya agak mirip lah sama ibu beliau maksudnya, bukan sama saya ya. Jomblang banget. Tapi nggak jelas saya harus mirip dengan beliau. Ya. Iya. Ya, punten semuanya Bapak Ibu ya, kita dengarkan bersama-sama secara langsung audio hasanah yang disampaikan oleh beliau. Namun sebelum acara pemulihan hasanah disampaikan, mohon Bapak Ibu semuanya dengan khusyuk, dengan tenang, dengan khidmat dan tidak mengganggu berlangsungnya acara. Dan itu diinformasikan bahwa acara pada pagi sampai dengan siang ini langsung disiarkan langsung di channel YouTube SMP Global Mulia. Bisa Bapak Ibu masuk ke channel YouTube SMP Global Mulia. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampailah kita pada acara inti, yakni kajian Islami dari Ustadz kita sekaligus memimpin doa penutup yang dalam hal ini akan dihaturkan oleh Al-Mukarram Ustaz Saleh Mahmud atau biasa kita sapa dengan Ustaz Somek. Kepada beliau dengan segala hormat kami haturkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Yang kita hormati, kita muliakan Kiai Haji Teguh Wibowo. Beliau selaku founder dari SMP IT Global Mulia, SMK, juga University Perguruan Tinggi, beserta seluruh jajaran pengurus Dewan Pengawas, anggota, serta guru-guru semua, ibu dan bapak yang saya dan kita muliakan serta hormati. Ibu-ibu, bapak-bapak, para tokoh, para ustadz, para kiai, para wali-wali murid, dan juga calon wali-wali murid, siswa-siswi yang hari ini kita bersilaturahim dalam rangka apa ini? Open house.
open house, sehingga ibu bapak merasa bahwa sekolah ini adalah rumah juga bagi anak-anak kita semua. Sebagaimana rumah adalah tempat yang paling nyaman, tempat yang paling indah, tempat yang paling menyenangkan, tempat yang paling menenangkan. Sejauh-jauh orang pergi, berharap dia bisa kembali ke rumahnya. Nah, kenapa kemudian Global Mulia membuat kata-kata dengan open house, supaya ibu bapak merasa sekolah ini adalah rumah bagi kita semua dan rumah bagi anak-anak kita tercinta. Amin ya rabbal alamin. Siswa-siswa dan siswi-siswi, ada SMK, ada SMP juga yang saya cintai, saya banggakan. Bersyukur ibu bapak, hari ini kita punya tempat sekolah yang nyaman. Nih ada istri saya, April Jasmine. Sekarang kita lagi mikirin anak kita nih, Pak Kiai, udah sekolah di tempat yang lain, kelas 1, tapi kayaknya kelas 2 SD nih harus digeser ke Jawa Timur, digeser ke Malang, pesantren. Tuh, kalian di sini nginep nggak? Enggak. Pulang kan? Pulang. Saya punya anak, insya Allah bulan Juli kita mau pesantrenin, masih SD, kelas 2. Apa yang bikin saya dan istri, ini buat kita semua nih, dibilang kangen-kangen, rindu-rindu, tega nggak tega, tega-tegain aja udah. Karena ketika Allah memberikan pesan penting, maka di dalamnya ada sesuatu yang amat sangat penting buat dijaga. Dan Allah memberikan pesan kepada ibu dan bapak yang punya anak, yang punya keturunan. Kata Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Ini pesan Allah penting di ayat ini nih. Makanya kalau ibu bilang tega banget tuh soulmate sama April, atau mungkin ada orang bilang ya Allah nggak kesian apa anak masih SD udah dipondokin, mana mondoknya jauh banget. Bukan kita nggak punya hati dan perasaan, ya. Tapi jangan sampai ke depan hati dan perasaan kita terluka lebih dalam lagi. Biarlah luka hari ini menjadi obat di masa yang akan datang. Ya, rindu itu memang berat, Dono. Sedih, perih, beneran. Ini belum berangkat aja udah perih hati. Belum berangkat, ngitung hari udah perih hati. Perih. Tapi perihnya hati hari ini, mudah-mudahan kelak akan ada obat yang diberikan oleh Allah sebagai pelipur lara dan sedihnya jiwa. Kenapa saya dan kita semua harus berpikir keras tentang anak? Nah, ini pesannya sebetulnya. Pertama, Allah bilang nih di ayat tadi, hendaknya orang yang punya anak keturunan, dia harus punya rasa khawatir, rasa takut yang amat dalam.
Tuh kalau Allah kasih tahu ibu bapak, orang yang punya anak keturunan harus punya rasa takut dan khawatir. Kira-kira itu pesan penting apa tidak? Penting apa tidak? Hati-hati lu ya kalau naik gunung. Itu pesan penting nggak? Kenapa disebut atau disampaikan hati-hati oleh guru kita atau oleh ibu bapak kita? Karena bisa jadi di gunung ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, ada banyak hal yang bisa bukan cuma melukai tapi sampai merenggut nyawa. Sehingga orang tua kita bilang hati-hati ya, khawatir, jaga diri. Allah kasih pesan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Buat kita yang punya anak, yang punya keturunan, ibu dan bapak, hati-hati. Kata Allah, waspada, harus ada rasa takut dan khawatir. Itu pesan yang pertama. Kalau Allah sudah memberikan pesan agar kita takut dan khawatir, maka sesungguhnya di balik pesan itu ada kebaikan dan keselamatan. Jadi kalau ada mama, papa, manggil mama, papa ya, emaknya, ayah, ibu, gitu ya. Kalau udah pesan hati-hati nak, itu pesan cinta, itu pesan sayang. Hati-hati nak, di sana jaga diri. Jangan dibilang bawel amat sih lu mak, cerewet bener lu pak, gua udah gede, nggak usah diingetin, gua tahu apa yang gua mesti lakuin. Pada saat orang tua memberikan pesan hati-hati, itu tandanya cinta dan sayang. Saat Allah memberikan pesan khawatir kamu kalau punya keturunan, itu tandanya Allah cinta dan sayang. Kenapa harus khawatir? Ketika anak keturunan kita lemah, dzurriyyatan dhi'afa. Kalau dzurriyah, anak keturunan kita lemah, maka jangan sampai lemah. Harus punya modal takut dulu, khawatir dulu. Khawatir itulah yang akan merespon ibu bapak mau melakukan apa buat anak. Saat kita takut naik ke gunung, maka persiapannya bawa apa? Bawa Yasin? Bukan, cuma nyambi nahlil di sono. Apa persiapan orang naik gunung ketika takut? Bawa kompasnya, bawa perbekalannya, bawa tendanya, bawa makanannya. Pada saat ibu khawatir kepada anak, takut anaknya lemah, apa yang ibu bapak lakukan untuk anak-anak kita? Ayo, ini kan pesennya nih, efeknya ibarat orang tuh ada efek domino, nyambung kemana-mana. Disuruh takut, disuruh khawatir, berarti disuruh siap-siap. Apa yang dipersiapkan oleh bapak, oleh ibu supaya anak kita tidak lemah? Tidak lemah iman, tidak lemah akhlak, tidak lemah ilmu. Satu, apa? Siapin dulu doa. Bujuk main duit aja ibu-ibu ya. Doa dulu, doa. Duit, doa. Doa dulu, doa. Apa doanya? Lu masih bayi, mau sekolah di mana? Lah bocah kita kan baru lahir, emang langsung masuk ke sini apa? Masuk ke global mulia kan kagak. Doain dulu. Bagaimana doanya buat anak? Rabbana
atina mah doa biar panci lunas. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana hab lana min wa dzurriyyatina waj'alna agar supaya zuriyah kita tidak diafa, tidak lemah, baca tuh doa. Doa minta ke Allah, ya Allah, semoga zuriyah kami, anak-anak keturunan kami jadi orang-orang yang bukan cuman iman takwanya mantap, tapi dia menjadi imamnya, pemimpinnya orang-orang bertakwa. Sehingga nanti perjalanan kita dituntun oleh Allah. Dituntun oleh Allah. Ketika ibu bapak sudah doa memohon agar anaknya menjadi anak yang soleh, solehah. Lalu hari ini ibu bapak menitipkan di SMP IT Islam Terpadu ya Pak Kiai. Sekolah SMP Islam Terpadu Global Mulia, ada SMK-nya juga, ada perguruan tingginya juga. Mudah-mudahan gitu ya. Semoga ini jawaban dari doa-doa kita. Gitu ya. Betul nggak? Ibu lebih sering doain anak apa doa biar punya kulkas ini? Atau doa biar jilbabnya pada baru semua ini? Doa, nanti Allah yang kasih petunjuk. Maka saya bilang tadi, mudah-mudahan kalau ibu bapak sering doa buat anak, semoga keberadaan anak-anak kita di SMP Islam Terpadu ya Global Mulia ini adalah jawaban dari doa-doa kita kepada Allah. Amin ya Rabbal. Baru yang kedua habis doa dia ragu nih, takut kena kepo lagi nih Pak Kiai. Udah ini gak usah ragu, ini bener-bener duit. Kalau ini mah duit beneran. Ini mah duit beneran, ini gak bohong. Duit, udah. Nggak ada duku, nggak. Duit ini mah. Punya duit. Nah, jangan sekolah di sini. Punya duit. Punya. Banyak apa dikit? Kalau ditanya punya, jawab punya, jangan bilang enggak. Kalau ditanya banyak apa dikit, bilang banyak. Orang kumpul di majelis, malaikatnya penuh. Lu ditanya bohong, kata malaikat, amin. Bener, belajar dari menghargai doa orang. Contoh, Masya Allah, lu mau orang kaya, jangan bilang, wah gue mau miskin. Jangan. Udah duluin kaya, lu bilang miskin. Wah lu mau orang kaya, waduh gue mau gak punya apa-apa. Jangan. Wah lu mau orang kaya, amin. Masya Allah, biar jadi doa. Ini kan kita kagak, udah orang doain. Kita patahin doanya. Masya Allah, duit lu mau banyak. Ya, gue mah gak punya apa-apa. Lah. Orang mau bilangnya, amin, ya Allah, Masya Allah, mudah-mudahan benar dan seperti doa lu. Gitu. Kita nggak pernah tahu, tiba-tiba lagi lewat malaikat, pas lewat nih ngomong, set, amin, begitu. Kita nggak ngeliat, makanya Nabi bilang, kalau doa jangan bosen, karena kita nggak pernah tahu di waktu kapan, di saat kapan, tiba-tiba doa itu diangkat dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ketika ada orang mungkin dia bercanda, Insya Allah besti gue dah duitnya banyak banget, mungkin basa-basi. Tapi kalau kita meyakini itu sebagai doa,
Itu sama kayak ada, saya punya kiai dulu, dicerita nih, namanya kiai, nggak boleh nggak punya jawaban. Ada murid datang, Pak Kiai, saya pengen bisa jalan di air. Apa wiridannya? Ini yang cerita almarhum Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar, guru saya. Kata Kiai, baca aja Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting tuh pulang murid bawa wiridan, bisa jalan di air. Kiainya mungkin asal jawab, baca aja Bismillahirrahmanirrahim. Muridnya yakin dengan kalimat itu, dibaca, diwiridin, bener jalan di air. Kiainya kaget, lah kok bisa? Saya kan cuma basa-basi. Yang penting tuh murid pulang bukan bawa harapan hampa. Dicoba Bismillahirrahmanirrahim, ngejemur tuh kiai. Apa yang bikin beda? Yakin. Temen kita ngomong, mungkin hatinya mah, amit-amit gue doain dia. Mulutnya berkata baik, Anda yakini itu kalimat terbaiknya. Allah akan melihat keyakinan Anda, bukan keyakinan dia. Ana inda dhanni abdi bi. Itu namanya apa sebutnya tuh? Kalau roller coaster. Apa namanya kalau kita tuh sefrekuensi apa? Hah? Lupa. Chemistry. Apa ya? Udah lu pikirin kan, lu cariin deh jawabannya. Gue juga lupa deh tuh ya. Gue kasih PR sekali ya guru ya. Nah, kita tuh harus yakin bahwa dengan, nah ini ibu kan kalau ditanya, gue nggak ada duitnya, udah sekolah mah udahlah, yang penting sekolah, yang penting belajar, yang penting dia mah bisa baca, yang penting. Nggak ada beda antara sekolah SMP IP Global Mulia dengan SMP global. Ya. Misal, nggak ada sekolah SD negeri yang dibiayai pemerintah dengan SD swasta. Soal pelajarannya sama. Di sini 1 + 1 tetap 2. Nggak mentang-mentang mahal jadi 4. Sekolah lu makan gratis 2. Lah gua mau sekolah di sini mahal 1 + 1 4. Enggak. Tetap 2 Pak Kiai, ya kan? Rukun Islam juga tetap 5. Rukun iman enggak mentang-mentang mahal jadi double. Iya, lo kalau yang di negeri rukun Islamnya 5, lah sekolah mahal masa sama sama negeri. Lah di sini mah 8. Enggak. Tetap sama. Semuanya isi sama, Pancasila juga 5. Apa yang bikin beda? Keyakinan kita yang bikin beda. Ibu yakin nggak anaknya sekolah di sini? Sehingga berani bayar. Kalau nggak yakin mendingan nggak usah, capek-capek lu bayar. Bener Pak Kiai? Bener deh. Apa yang bikin kita berani bayar mahal? Berapa sih, gue ngomong mahal aja. Pak Kiai itu berapa sih? Berapa Pak Kiai? 8 juta untuk masuk per bulannya. Gopek. Lah murah amat itu ya. Lah saya pikir mahal Pak Kiai. Mohon maaf nih, mahal atau murah itu bukan cuma soal sudut pandang. Anda yakin apa enggak? Kalau Anda nggak yakin, ngapain di sini? Itu mah buang-buang duit beneran. Orang 1 + 1 SMP sini sama SMP luar sama 2 juga kok. 4 × 4 16, sempat nggak sempat tolong dibalas.
Yang bikin kita mau keluar duit mahal, mungkin lebih mahal, walaupun buat kita murah, tapi mungkin lebih mahal dari yang lain, keyakinan kita. Betul nggak? Kalau nggak yakin, mau ngapain duit mahal? Ada kan yang gratis sekolah? Sama, bener dah, bener dah, hakul yakin, sama 2 tambah 2 4, beneran. Mau SMP mana juga selama di Indonesia, Pancasilanya tetap 5. Nggak bohong, saya mau beneran, mau ngetes. Sama. Tapi kenapa kita mau keluar duit 500.000 sebulan, daftar 8 juta di sini? Apa yang bikin ibu bapak mau datang ke sini? Bismillah, saya yakin mudah-mudahan dengan fasilitas, dengan kualitas, dengan segala apa yang menjadi instrumen di sekolah global mulia ini, saya berharap impian saya soal anak bagus imannya, cakep ilmunya, mulia akhlaknya bisa terwujud. Makanya ini investasi. Investasi pakai modal kan? Lah investasi bodong aja pakai modal. Investasi bodong pakai modal. Apalagi investasi dunia akhirat. Mudah-mudahan rezeki kita diperluas, duit kita dikasih banyak oleh Allah. Kenapa kita berani investasi? Karena kita takut rugi. Nah, itu jawaban berikutnya dah. Sampai jam berapa nih pagi kita nih? Masih terus pagi? Jam waktu. Oh, Ustadz bisa aja. Kenapa kita berani investasi? Itu jawabannya. Karena kita takut rugi. Lo kalau nggak investasi emas dari sekarang, lo lihat tuh harga emas udah 2 juta segram. Dan betul-betul aja, udah lo jual belum? Mumpung tinggi. Kemarin setahun 2 tahun lalu emas masih 900.000, sekarang udah 2 juta. Lo investasi dah, jangan sampai 5 tahun ke depan lo nyesel. Udah, tuh gue gabungin duit 8 juta daftar, sebulan gope. Murah. Orang tahu murah, begitu tahu sekarang emas 2 juta. Dulu waktu 900.000 lo bilang mahal. Mahal segram 200. Begitu sekarang 2 juta. Ya Allah, tak begitu gue beli 6 kilo. Gue beli 6 kilo. Gitu ya. Waktu emas 900.000 mahal nggak? Begitu sekarang udah tahu hasil investasinya, tuh yang 900 kemarin murah apa mahal? Kalau dunia boleh diputar kembali, ya, rasanya gue mau jual semua rumah gue beliin emas 100 kilo. 2 tahun doang gue nungguin, nilainya udah jadi 200 kilo. Terlambat sudah, semuanya telah berlalu. Begitu. Jangan sampai besok baru sadar. Terlambat kita bicara pendidikan, terlambat kita bicara akhlak, terlambat kita bicara moral, terlambat kita bicara ilmu, terlambat kita bicara soal iman kepada anak-anak kita. Karena saat ini kita menganggap investasi ini mahal. Tahu-tahu 10 tahun ke depan anak kita lah
yang jadi presiden Indonesia, ada yang jadi menteri, ada yang jadi pejabat, bupati, gubernur, ulama. Wah, ibu keluar duit, hitung-hitungannya sebulan 500.000, berarti kalau setahun 6 juta, ya betul ya, 6 juta kali 3 tahun 18 juta, masuk lagi SMA-nya berapa Pak Kiai? Sama. 18 juta tambah 18 juta berapa? 36 juta. Sekarang 36 juta udah bisa nyekolahin anak. Mungkin 15 tahun yang akan datang 36 juta cuman bisa beli cilok. Beneran. Inflasi, apa namanya inflasi bagi sebutannya? Ya inflasi ya. Dulu 20.000 dapat berapa meter tanah? Sekarang 20.000 dapat apa? Seblak. Bisa sih beli tanah mah sekarung. Sekarang kata kita gede amat gua, sampai anak gua SMA keluar 36 juta. Begitu anak lulus tuh 36 juta cuman buat beli seblak. Jangan-jangan. Tapi saat itu anak yang boleh hasil dikurskan dengan konversi seblak. 30 juta udah bisa beli seblak. Berarti ini anak konversinya pakai seblak. Mahal juga ya. 36 juta. Tapi kan 36 juta cuma dapat seblak doang ini. Murah ternyata anak gue sekolah. Tapi gara-gara 36 juta itu kemarin, anak gue udah jadi menteri nih, jadi presiden nih, jadi pengusaha nih. Dibawa dah berangkat umroh, haji ke Singapura, Malaysia, mana lagi? Ke Amerika, ini, ame Susan, ame siapa yang kita serah deh lo. Nanti ngokos dari anak lo. Modal 36 juta investasi, kagak rugi begitu anak kita beriman, anak kita berilmu, anak kita berakhlak, kagak rugi itu investasi. Jangan kalau kita bicara dunia aja matang, investasi dari sekarang harga tanah masih 1 juta, ntar 10 tahun lagi 5 juta tuh. Wih, gue beli dah. Tuh kelakuan Ibu April begitu tuh. Nggak boleh melihat tanah kosong, main ngukur aja Pak Kiai. Main ngukur aja, nggak tahu ini kuburan baru mau dijadiin, ngukur aja. Tapi memang pola pikir investasi itu penting. Di situ ada untung, ada rugi. Sekarang 2 juta, mahal ya Pak Ustadz emas. Ntar lu 10 tahun lagi, jangan-jangan udah 6 juta tuh segram. Kan sama begitu ya polanya ya, kurang lebih nih. Kalau kita berpikir mahal banget sih, tuh ya di sekolah global mulia mahal. Hari ini begitu lihat hasilnya nggak ada apa-apanya tuh. Kalau dikonversi gope ya kurang lebih 36 juta gitu ya. Malah anak saya ini tahadus bilik mah itu sekolah cuman modal main-main doang, ngayap aja ngayap. Modal ngayap aja, kagak ada di kelas, kerjanya ngayap aja. Tahadus bilik mah ya, itu uang masuknya kemarin berapa kira-kira? 150 juta uang masuknya pakai satu anak. Setahun 150 juta udah mau bayaran. Jadi nggak usah bayar lagi, setahun 150 juta. Ngayap doang begini bocah kita kalau dititip, main perosotan. Di rumah gue juga ada itu. Ini yang beli perosotan yang banyak, kayaknya anak orang gue suruh datang. Ketahuan gue dapet duit, goceng yang main perosotan rumah gue lu. Tapi kan otak kita nggak boleh ke situ. Apa yang menurut kita yakin ya, anak gue bayar segini dengan pola begini bisa begini. Tuh, tadi saya balik lagi ke awal tuh soal keyakinan.
Ya, maaf nih, soal perosotan mah di balai desa kelurahan juga ada. Model begitu yang Pak Ustadz beneran. Tapi akhirnya, ini anak saya kan sekolahnya emang bareng bule-bule ya. Jadi kalau ketemu saya tuh, halo, halo. Lu pikir tuh lu lagi nelfon gue, halo. Bocah. Mulai saya, aduh, dak tikduk nih perasaan. Rencananya dia doang nih saya mau geser, karena adenya di tempat lain. Tapi dia nggak mau kalau adenya nggak ngikut. Adenya doang saya geser, nggak mau juga kalau kakaknya nggak ngikut. Dua-duanya saya geser. Mungkin secara materi bayarnya murah, tapi secara perasaan itu harga mahal yang harus saya bayar. Rindu itu berat dan mahal. Semakin tersiksa, semakin nikmat menahan rindu. Bukan begitu, Ibu? Kita kalau kangen sama orang kan tersiksa, tapi semakin nikmat. Mungkin namanya pesantren bayarannya ya murah aja, tapi saya mesti bayar mahal kerinduan itu dengan istri saya. Ini bukan soal angka, ini soal pilihan atas keyakinan. Kalau bicara angka, mungkin lebih mahal sekarang Global Mulia daripada sekolah anak saya di pesantren. Tapi kalau soal keyakinan, apa ibu mau bawa anaknya ke sono, ke Jawa Timur? Kata ibu enggak, gue di sini aja dah. Nggak apa-apa dah, gue bayar mahalan dikit. Pilihan. Ya tong ya, mau tong, ono. Enggak. Godek aja. Pada gue bilang, ke sono. Enggak, pada ke sono maksudnya, lu mau nggak gue ajak ke Singapura gitu? Ini aku, enggak, godek kita. Investasi. Investasi nggak harus mahal. Investasi juga nggak harus murah. Murah mahal tergantung kita memilih lokasi. Ya. Kalau kita beli tanah nih, ya beli tanah. Kalau kita beli tanah di Bekasi sekarang nih agak mahal nih Pak Kiai, ya kan? Walaupun Bekasi ini kan tempatnya produksi transformer. Robot apa aja lewat tuh, transformer mahal. Cibitung, Cikarang mahal, ya. Tapi saya nggak milih ke sini, saya milih Bogor, Solo, ujung dikit, lebih murah harga tanahnya. Tapi mungkin kalau diadu untung, bisa untung saya tuh Pak Kiai, gitu ya. Tapi kalau dia dicepat, bisa jadi cepatan ke sini nih duit dibalik. Orang butuh, coba dah dia tulis dah dijual sekolah ini dah. Banyak yang nawar, dijual Pak Kiai, saya beli dah, coba. Nah. Ini investasi nih, ini bukan berarti suruh jual, tapi soal cepat bisa jadi harus bayar mahal. Maaf, misal pekerjaan nanti anak kita, sekolah di mana itu anak? Global Mulia. Itu anak sekolah di mana itu? Pohon bambu, lain tuh. Kelas pohon bambu sama Global Mulia ibaratnya. Yang Global Mulia itu masukin. Ntar kalau udah mentok yang pohon bambu deh baru naik. Suka nggak suka, manusia begitu. Suka nggak suka. Ya kalau melihat orang kaya, lihat dari mana? Wah, mobilnya cakep, pasti kaya. Belum tentu. Bisa jadi dia minjem. Duit nggak bunyi. Bener nggak? Duit nggak bunyi. Tabungan kagak dibawa kemana-mana. Rekening nggak ada yang tahu. Dari mana lo tahu mobil dia bagus, dia orang kaya? Ngatonya dia habis narik dari leasing, ya mata elang. Dia habis narik yang kredit macet, lu lewat, masya Allah, cakep juga mobilnya ya. Ngatonya tuh debt collector, boleh narik. Tapi begitulah manusia memandang, semuanya serba material. Lulusan mana lo? Jadi acuan. Dulu sekolah di mana lo? Suka nggak suka, investasi bisa lambat bisa cepat. Nah kita berharap, kadang-kadang kita bertaruh di awal, tapi berharap di situ ada percepatan yang kita dapatkan. Begitu kurang lebih ya.
karena judulnya investasi nih, biar ibu paham tuh, ya, pola mainan investasi tuh. Murah kalau di sono, misal naruh duit di hutan, murah, tapi yang mau beli siapa? Tapi kalau naruh di Bekasi mahal, tapi sekali bikin tulisan dijual banyak tuh yang narik. Begitu kurang lebih ya. Ibu jangan suka melihat mahal di Global Mulia, kemahalan. Enggak. Ini pilihan dalam berinvestasi buat anak. Kalau kemudian lulus dari sini bukan cuma akhlak imannya, ilmunya bagus, tapi juga percepatan, ya, mendapatkan kemudahan, ya, dari apa yang nanti dia butuhkan dalam kehidupan. Kenapa enggak? Kan kita sayang anak, ya. Sayang nggak sama anak kita? Sayang. Kewajiban ibu bapak sebetulnya yang Allah suruh, bukan kewajiban sekolah. Yang wajib mendidik anak tuh ibu bapak, makanya disebut adalah ibu bapaknya. Tapi karena ibu bapaknya belum tentu punya ilmu, punya juga belum tentu sempet. Kayak saya nih, orang bilang saya ustadz, pemahaman agamanya mungkin ada, tapi belum tentu saya ngajarin anak saya, ngajarin istri saya. Saya mending ngajarin istri orang. Ini istri orang semua banyak. Kalau istri orang manggut-manggut, bener. Begitu istri sendiri, kata kan Pak Kiai, lu ngomong aja sama orang, jangan ngomong sama gua gitu. Orang mah kagak tahu lu, gua kan tahu lu. Belum tentu punya ilmu, punya waktu. Belum tentu ada waktu, punya ilmu. Belum tentu punya ilmu, punya waktu, punya mau. Ilmu ada, waktu ada, main game aja, cekot aja kerjaan lu. Padahal punya waktu di rumah, cekot aja. Bocahnya kagak diajarin. Ada Global Mulia, udah masukin aja ke sono. Biar gue enak cekotnya nggak ada yang ganggu. Biar gue enak belanjanya, kan gitu ya. Biar gue enak main HP-nya. Harus ada dong angka yang dibayar dari kesenangan yang kita mau. Ya masukin aja ke sekolah. Biar kita enak cari duitnya bapak, nggak keganggu, fokus, konsentrasi, nggak perlu mikirin tuh bagaimana matematikanya, bagaimana mati-matiannya. 1 + 1 2. Tapi kalau matematika Allah kan, ya 1 + 1 aja bisa 1000. Iya. Ini punya 1 nih, sedekahin 1 bisa 100. Itu namanya ilmu mati-matian. Lu pikirin mati-matian, nggak ketemu rumusnya. Rumus lu kan 1 + 1 2. 2 + 2 itu rumus matematika. Ini rumus mati-matian sampai setengah mati lagi. Bagaimana sih rumus Tuhan? Nggak ketemu rumus langit. Nah di sini ada nih matematika sama matian. Iya. Jadi diajarin tuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan kekhawatiran ibu, bapak, kita semua sebagai orang tua terjawab dengan kita berinvestasi, berdoa dan berusaha dengan kita mencari uang, mencari rezeki untuk anak-anak kita, membayar masa depan mereka dengan keringat peluh air mata kita, membayar masa depan anak-anak kita, bukan cuma dunia, tapi juga masa depan anak dan kita semua di akhirat yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Mudah-mudahan rezeki ibu bapak, keringat air mata yang mungkin selama ini tercurah keluar demi anak-anak bangsa, negara, dan agama, Allah balas dengan balasan yang mulia, istimewa, dan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi saya dengan istri memang begini modelnya, jadi bermitra. Kemudian kita juga mampu saling support antara istri, suami istri untuk anak-anak kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kiai Teguh, terima kasih, dan seluruh para ustadz, para guru, para ustadzah di Global Mulia dengan segala kebaikan hati dan penyambutan ibu bapak semua yang penuh
rasa cinta dan penghormatan. Semoga pertemuan kita membawa kebaikan dan insya Allah kita ketemu lagi di waktu yang akan datang. Selamat belajar adik-adikku semua, selamat dan semangat menggapai mimpi, harapan untuk masa depan kalian yang lebih baik dan masa depan Indonesia emas yang lebih hebat lagi. Terima kasih ibu-ibu sudah menitipkan anak-anaknya untuk bangsa, negara dan agama di masa akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Bapak Ustadz untuk langsung sekaligus ya, mohon untuk keberkahan dan kelancaran Pondok Pesantren Abdurrahman bin Auf Ustadz. Pondok Pesantren Abdurrahman bin Auf di depan sini. Punya kita juga. Oh, lagi baru kerja. Dan mulai satu aja juga. Masya Allah. Pondok Pesantren Abdurrahman bin Auf. Oh, ini pondok pesantren generasi orang-orang bos-bos semua ini. Pencetak generasi orang-orang kaya. Harus begitu ya. Orang Islam harus punya niat kaya. Karena Allah menyebut dirinya Maha Kaya. Biar kita tidak malu minta kaya sama dia. Kalau Allah nggak nyebut dirinya Maha Kaya, mungkin kita malu kali ngomongnya. Dengan Allah menyebut saya ini Al-Ghani, saya ini Maha Kaya, Ghaniun. Biar kita ini kagak malu, kagak ragu untuk kita minta kaya sama dia yang Maha Kaya. Mudah-mudahan Pondok Pesantren Abdurrahman bin Auf bukan hanya mencetak generasi yang Qurani, yang cakep, cantik, moralnya, tapi juga finansialnya penuh dengan kebaikan, keberkahan untuk kemaslahatan umat, bangsa, negara, dan agama. Untuk kita semua, anak-anak kita yang bersekolah di Global Mulia, Global Insan Mulia Foundation, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan anak-anak kita solihin dan solihah, senantiasa beriman bertakwa kepada Allah, berbakti kepada kita kedua orang tuanya, berguna bagi agama, bangsa, negara, dan keluarga. Biniatil qubul wal usul wa litamami kulli sul wa ila hadratir rasul wa li hajatina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya